while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi kali ini, saya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Pratiwi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2021 dengan NIM 210608502015 yang merupakan mata kuliah teori-teori antropologi klasik dari dosen pengampu Siti Junaida SPD MSc. Maka dari itu, mari kita membahas mengenai materi kali ini. Baik, membahas mengenai evolusi, secara garis besar bahasa Indonesia, evolusi memiliki artian yaitu perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang terjadi secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Sehingga evolusi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Adapun menurut Olio tahun 2005, arti kata evolusi adalah perubahan, perkembangan, ataupun pertumbuhan secara berangsur-angsur yang terjadi akibat pengaruh alam atau rekayasa manusia. Baik, di sini teori evolusi juga memiliki konsep atau pandangan dari beberapa ahli. Yang pertama, konsep evolusi sosial universal menurut Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, universal dari umat manusia menunjukkan bahwa dalam garis besarnya, perkembangan manusia dan kebudayaan tiap bangsa telah atau melalui tingkat-tingkatan evolusi, yang mana tingkatan-tingkatan evolusi tersebut berbeda-beda. Maka ada pun contohnya, yaitu contoh teori Spencer tentang asal mula religi. Religi itu mulai ada karena manusia sadar dan takut akan maut. Bentuk religi yang tertua adalah penyembahan kepada roh-roh oleh jiwa yang telah meninggal, terutama kepada nenek moyang. Kemudian teori evolusi keluarga J.J. Beckhoven. Menurut J.J. Beckhoven merupakan ahli hukum asal Jerman yang juga terkenal dalam ilmu antropologi karena salah satu teorinya, yaitu tentang evolusi bentuk keluarga. Dalam buku Das Mutterrecht tahun 1862, teori Beckhoven ini memiliki pengaruh sampai pada akhir abad ke-19. Kemudian teori evolusi kebudayaan Indonesia. Teori evolusi kebudayaan di Indonesia, pada penerapannya, teori evolusi kebudayaan di Indonesia banyak mengambil dari teori-teori evolusi J.J. Beckhoven. Pada umumnya, gejala-gejala masyarakat dan kebudayaannya tersebut ada hubungannya dengan teori dasar mengenai evolusi keluarga Beckhoven. Sehingga anggapan Wilken tentang hukum adat di Indonesia sering dipandang sebagai dasar untuk perkembangan berbagai konsep mengenai hukum adat di Indonesia. Kemudian membahas mengenai teori evolusi kebudayaan menurut L.H. Morgan. Pada evolusi masyarakat, menurut Morgan, masyarakat dari semua bangsa sudah atau masih menyelesaikan proses evolusi melalui 8 tingkatan evolusi, yaitu yang pertama, zaman liar tua.
Sama liar tua sejak adanya manusia sampai menemukan api. Kemudian zaman meramu, yaitu mencari akar-akar dan tumbuhan liar. Kemudian zaman liar madia, sejak manusia menemukan api sampai menemukan senjata busur panah. Kemudian zaman mencari ikan di sungai, yaitu manusia jadi pemburu. Zaman liar muda, sejak manusia menemukan senjata sampai menemukan cara membuat tembikar. Kemudian mata pencarian masih berburu. Zaman berpertua, sejak manusia menemukan cara membuat tembikar sampai zaman ternak atau bercocok tanam. Kemudian zaman barbar madia, sejak zaman berternak atau bercocok tanam sampai zaman menemukan kepandaian membuat benda-benda logam. Zaman barbar muda sejak zaman logam sampai mengenal tulisan. Kemudian zaman peradaban purba dan terakhir zaman peradaban masa kini. Kedelapan tingkatan evolusi tersebut dipakai Morgan untuk menyelesaikan bahan tentang unsur-unsur kebudayaan suku bangsa India dan Amerika Serikat. Selanjutnya, teori evolusi budaya dalam perspektif sejarah. Para antropologi banyak yang berpendapat bahwa budaya terus berevolusi. Pendekatan sejarah historical approach terhadap evolusi budaya didorong oleh konsep evolusi yang sepenuhnya tidak dibatasi sebagai perubahan historis. Dalam pandangan ini, memahami suatu sistem dalam istilah evolusi berarti memahami secara historis, yang pada gilirannya berarti memahami bagaimana berbagai kekuatan telah mengubah keadaan sebelumnya menjadi keadaan selanjutnya. Kemudian dalam pandangan ini juga, spesies berevolusi dan berbudaya juga berevolusi. Kemudian membahas tentang teori evolusi Darwin. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifatnya tersebut. Darwin mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa evolusi telah terjadi. Ia menyimpulkan bahwa beragam organisme memiliki nenek moyang yang sama dan makhluk hidup yang telah berubah secara drastis sepanjang sejarah bumi. Konsep manusia dalam tasawur barat. Pandangan alam atau tasawur boleh diakrifkan sebagai cara pandang dan pemahaman manusia terhadap realiti dan hakikat dunia di sekelilingnya. Tasawur memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban karena ianya mempengaruhi kepercayaan, pendapat, dan tindakan sebuah masyarakat. Oleh demikian, apabila terjadi perubahan terhadap tasawur sebuah masyarakat, maka pandangan mereka mengenai alam, kehidupan, dan asal-usul manusia juga akan diganti dengan konsep baru yang bersesuaian dengan tasawuran masyarakat tersebut. Pandangan masyarakat barat terhadap penciptaan manusia berubah mengikuti zaman dan perkembangan ilmu yang banyak dipengaruhi peristiwa-peristiwa di sekeliling mereka yang melahirkan ideologi dan falsafah baru. Pada peradaban Yunani dan Romawi kuno, timbul konsep bahwa manusia diciptakan oleh dewa, sehingga muncul pengagum kepada dewa-dewa yang mempunyai hubungan dengan alam. Hal ini memunculkan banyaknya dewa-dewa yang disembah manusia, sehingga muncul paham politeisme, kepercayaan dan penyembahan pada banyak Tuhan. Kemudian pandangan ini mula berubah ketika
Aristoteles menyampaikan ajarannya bahwa dewa-dewa yang disembah menurutnya tidak rasional dan tidak menempati ciri-ciri ketuhanan seperti yang dipikirkannya. Meski begitu, sifat mistik dari Tuhan tetap diyakini. Mereka masih mempercayai bahwa manusia diciptakan oleh dewa-dewa, namun melalui pemahaman yang berbeda. Menurut Philip, mitos-mitos Yunani memberikan kesan jangka masa panjang terhadap pembentukan tasawur, berasaskan mitologi pada masyarakat Rom. Pada awalnya, masyarakat Rom merupakan penganut agama animisme kepada penganut agama panteisme yang menyembah dewa-dewa. Kemudian pada abad pertengahan mulai muncul agama Nasrani atau Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa dengan ajaran tauhid, mengesahkan satu Tuhan. Tentu saja ini mendapat kecaman dari pihak yang memiliki keyakinan akan dewa-dewa. Selepas tahun 313 Masehi, apabila Raja Konstantine membuat penyisiharan membenarkan agama Nasrani Kristen, sehingga mulailah tersebar luas. Penganut Kristen mempercayai bahwa Tuhan menciptakan alam daripada ketiadaan. Penganut agama Kristen mengimani bahwa manusia diciptakan daripada image Tuhan seperti yang tertulis dalam bab Genesis. Mereka juga beranggapan bahwa manusia itu terdiri daripada jasad dan roh. Tujuan manusia diciptakan menurut Kristen adalah untuk menebus dosa warisan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sewaktu di surga. Pandangan Barat mengenai asal-usul manusia dipengaruhi oleh tasawur sesebuah masyarakat yang berbeda dari satu zaman ke zaman. Tasawur amat berkait rapat dengan perkembangan falsafah serta agama yang dianut oleh tamadun tersebut. Tamadun Barat telah mengalami perubahan pandangan terhadap kejadian manusia berdasarkan tasawur masyarakat pada waktu itu. Bermula daripada penciptaan manusia oleh dewa-dewa, daripada mitos dan khayalan, beralih kepada pandangan falsafah Aristoteles di zaman Yunani dan Rom. Kemudian beralih pula kepada penciptaan manusia oleh Tuhan yang dibawa oleh agama Nasrani Kristen, sehingga kepada zaman modern dan pasca modern yang berpegang kepada pandangan evolusi naturalistik. Masyarakat Barat yang masih ramai yang berpegang dengan ajaran Kristen mengambil langkah memisahkan keimanan dan dalam beragama dan kehidupan. Kemudian teori evolusi religi Edward B. Taylor, seorang arkeolog yang tertarik dengan etnografi, kemudian memulai ekspedisinya melalui penggalian benda-benda arkeologi di Meksiko. Walaupun hanya sebagai asisten, Taylor bisa menghasilkan sebuah buku mengenai kebudayaan Meksiko kuno dibandingkan dengan kebudayaan Meksiko masa kini. Menurut uraiannya sendiri, seorang antropolog bertujuan mempelajari sebanyak mungkin kebudayaan yang beragam di dunia, mencari unsur-unsur persamaan kebudayaan itu dan kemudian mengklarifikasikan berdasarkan unsur persamaan itu, sehingga tampak sejarah evolusi manusia dari satu tingkat ke tingkat lain. Buku Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Costume tentang asal mula religi. Asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Hal ini karena dua hal, yaitu pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal hidup dan hal-hal mati. Kedua, peristiwa mimpi. Taylor
berpendirian walaupun jiwa sedang melayang, hubungan jiwa dan jasmani saat tidur atau pingsan tetap ada, sedangkan ketika mati, jiwanya melayang terlepas dari tubuh jasmani. Artinya jiwa telah merdeka terlepas. Jiwa yang merdeka itu oleh Taylor disebut spirit, makhluk halus atau roh. Inilah yang memberikan kesadaran akan adanya jiwa, menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus. Kepercayaan pada makhluk halus ini merupakan tingkat tertua dalam evolusi religi. Karena makhluk halus tidak tertangkap panca indera, sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan berbagai upacara berupa doa, sajian, atau korban. Inilah kepercayaan animisme, keyakinan pada roh-roh. Tingkat kedua, manusia yakin bahwa gerak alam disebabkan adanya jiwa makhluk-makhluk halus yang menggerakkannya sehingga terjadi gejala alam itu. Jiwa alam itu kemudian dianggap sebagai dewa-dewa alam. Pada tingkat ketiga mulai timbul susunan kenegaraan, sehingga timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu hidup dalam susunan kenegaraan, mulai dari raja dewa-dewa sampai dewa terendah. Akan tetapi, lambat laun mereka sadar bahwa hanya ada satu dewa yang tertinggi. Maka muncullah keyakinan kepada satu Tuhan, atau disebut monoteisme sebagai tingkat terakhir evolusi religi. Teori selanjutnya itu teori J.G. Frazer mengenai ilmu gaib dan religi. J.G. Frazer, seorang ahli folklore Inggris yang banyak menggunakan bahan etnografi. Beliau dapat kita anggap sebagai tokoh ilmu antropologi. Ia meneliti tentang asal mula dan perkembangan jiwa ilmu gaib dan religi. Dua di antaranya yaitu totemis and exogamy dan the golden bough. Dalam teorinya, manusia memecahkan soal-soal hidup dengan akal dan pengetahuan. Karena akal dan pengetahuan terbatas, hal yang tidak bisa mereka pecahkan dengan akal dan pengetahuan, mereka pecahkan menggunakan magic, ilmu gaib. Menurut Frazer, magic adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui ketakutan-ketakutan yang ada di alam. Lambat laun mereka mulai meyakini bahwa tindakan magic itu tidak ada hasilnya. Maka mulai lagi percaya bahwa ada makhluk halus yang lebih berkuasa. Maka timbullah sebuah religi. Religi ini merupakan sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri pada kemauan dan kekuasaan makhluk halus seperti roh, dewa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membahas mengenai menghilangnya teori-teori evolusi kebudayaan. Pada abad ke-19, mulai timbul kecaman terhadap cara berpikir penganut evolusi kebudayaan, menyerang detail dan unsur-unsur karangan teori tersebut, kemudian menyerang konsepsi dasar teori evolusi kebudayaan manusia. Mereka menganggap bahwa penganut teori evolusi hanya merupakan konstruksi-konstruksi pikiran saja, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Permulaan abad ke-20, hampir tidak ada lagi karya antropologi konsep evolusi. Hanya sekitar tahun 1930 tampak penelitian di Uni Soviet. Tahun 1840-an, antropologi Inggris dan Amerika menghidupkan lagi konsep evolusi kebudayaan, tetapi tidak bersifat seragam bagi semua bangsa di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori-teori antropologi klasik yang membahas tentang teori evolusi pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.